Polri dilanda kasus mafia tambang. Itu semua berawal dari pengakuan Ismail Bolong yang viral. Menyoal aktivitas tambang ilegal miliknya di Kalimantan hingga setoran uang ke Kabareskrim yang jumlahnya miliaran. Terkini Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo diminta buat tim khusus untuk melakukan pengusutan. Tak hanya itu, Indonesia Police Watch, IPW, juga minta Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto dinonaktifkan. Terpisah, Kompolnas juga gerak cepat bakal lakukan klarifikasi ke sejumlah pihak. Indonesian Police Watch, IPW, mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus kasus setoran uang perlindungan pertambangan ilegal pada oknum petinggi Polri. Hal ini terkait dua video tayangan pernyataan seorang bernama Aibtu Purn Ismail Bolong yang menyebutkan diantaranya telah memberikan dana 6 miliar rupiah kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dalam kasus setoran pertambangan ilegal di Kaltim yang telah mencuat ke publik. Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch, dalam keterangannya, Senin, tanggal 7 November tahun 2022, menyarankan, untuk efektivitas kerja tim sus, Kapolri untuk sementara sebaiknya segera menonaktifkan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Indonesia Police Watch, IPW, menilai tayangan Ismail Bolong yang meminta maaf dan tidak pernah bertemu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto diduga keras muncul akibat adanya tekanan pihak tertentu. Isu setoran dana perlindungan tambang ilegal dapat makin menjatuhkan citra Polri di masyarakat, katanya. Sebab, menurut Sugeng, dengan adanya pembelaan diri Ismail Bolong setelah munculnya video viral bahwa anggota polisi di Polresta Samarinda tersebut diduga memberikan uang langsung ke Kabareskrim dengan total 6 miliar rupiah memunculkan sinyalemen saling sandera antara para jenderal nyata terjadi. Ia menilai, pengakuan Ismail Bolong itu, oleh Propam Polri zaman Verdi Sambo menjadi Kadif Propam memang disimpan sebagai alat sandera. Hal ini menjadi nyata saat kelompok Verdi Sambo masuk jurang dengan adanya kasus Duren 3. Sehingga pengakuan terakhir Ismail Bolong sebagai serangan lanjutan dengan menyatakan dirinya saat itu ditekan oleh Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan untuk mengakui soal uang setoran buat Kabareskrim Polri. Pembuatan video ini diakui dilakukan pada bulan Februari tahun 2022, ujar Sugeng. Yang pasti, adanya polemik dari yang semula Ismail Bolong menyetor dan kemudian meralatnya, menunjukkan aparatur kepolisian terutama Propam yang diberikan kewenangan untuk memberantas pelanggaran anggota polisi termasuk di level jenderal tidak jalan melalui mekanisme prosedural. Karena, dalam kasus ini, harusnya Ismail Bolong diajukan ke sidang Komisi Kode Etik Polri, dengan sebelumnya melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak yang terlibat tidak terkecuali Kabareskrim Polri. Tetapi hal ini tidak pernah terjadi dan kasusnya tidak pernah diajukan ke sidang etik apalagi untuk pidananya, karena kasus pelanggaran ini dijadikan sandera dan saling sandera, di samping untuk melindungi di antara para jenderal polisi. Padahal, menurut Sugeng, secara nyata kasus tersebut sudah ditangani oleh Propam Polri dan Barekskrim Polri. Bahkan Kadif Propam Polri telah mengirim surat ke Kapolri dengan nomor R1253 IVWAS 2.4 2022 DIVPROPAM tanggal 7 April tahun 2022. Kompolnas bakal melakukan klarifikasi terhadap Itwasum Polri maupun Propam Polri terkait dengan pengakuan Ismail Bolong yang disebut menyetor uang tambang ilegal kepada Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Ia menuturkan bahwa ada dua pengakuan video Ismail Bolong yang terkait kasus tersebut. Adapun kedua video itu harus dilakukan proses validasi terlebih dahulu. Lebih lanjut, Yusuf menuturkan bahwa pihaknya akan terus memantau kelanjutan hasil pendalaman terhadap pernyataan Ismail Bolong tersebut. Pihak yang disebut dalam kasus itu disebut harus bersuara. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.